Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Fikri Nur Alam. Saya dari Universitas Bung Karno dengan nomor induk mahasiswa 1101200039. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS yang dibimbing dengan dosen Patri Oka Sulfa Kimiawan. Langsung saja soalnya nomor pertama. Cash and Fire memberikan pandangan tentang beberapa manfaat dari studi ekonomi. Sebutkan dan jelaskan 4 manfaat belajar ilmu ekonomi. Jawabannya yang pertama itu memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam mengambil keputusan. Contohnya, harta yang sangat berharga dalam diri manusia adalah pikiran. Dengan demikian kita mampu menganalisis, menilai benar salah, baik buruk, dan menentukan pilihan. Yang kedua itu membantu memahami masyarakat. Contohnya, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Yang ketiga, membantu memahami masalah internasional. Contohnya, kelangkaan yang dihadapi terjadi pada setiap tingkatan hidup, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, desa, kota, negara, dan internasional. Yang keempat, bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Contohnya, cita-cita terbentuknya masyarakat demokrasi bukan monopoli kaum politisi saja. Oke, baik, soal yang nomor 2. Sebelum terjadinya kelesuan perekonomian dunia tahun 1929 sampai 1933 yang dikenal sebagai depresi besar, ilmu ekonomi tidak mengenal dikotomi mikro-makro ekonomi. Soalnya jelaskan pengertian mikroekonomi dan makroekonomi. Jawabannya itu, ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga menganalisis lebih rinci mengenai perilaku konsumen ataupun produsen dari ruang lingkup yang lebih kecil atau spesifik. Yang kedua, ekonomi mikro menjelaskan kajian secara lebih spesifik. Lain halnya dengan ekonomi makro yang mana melakukan penelitian terhadap ekonomi dengan cakupan yang lebih luas atau besar. Lanjut, soal ketiga. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi pasar bersifat introspektif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. Jawabannya nomor 3. Faktor permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang yang terkait, tingkat pendapatan per kapita. Kalau faktor penawaran itu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi. Lanjut soal nomor 4. Elastisitas permintaan mengukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang menentukan elastisitas harga. Jawaban nomor 4. Tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu barang, permintaan makin inalitas. Jumlah pemakai, makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin inalitas. 2. Proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu permintaan atas suatu barang juga mempunyai pengaruh terhadap elastisitas harga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum.